Bisakah seorang ayah sendiri mengurus anaknya? Nggak bisa. Itu bedanya laki dengan wanita. Makanya nggak mungkin bisa disamakan. Kalau wanita ditinggal mati suaminya, sampai mati dia tidak menikah, mampu. Tapi kalau seorang lelaki ditinggal mati istrinya, pagi istrinya dimakamkan, siang hari mulai ta'aruf. Nah, karena memang boleh jamaah seperti itu takdirnya, kodratnya seperti itu. Kemudian apa yang perlu ditanamkan kepada anak kita? Kalau Anda boleh kasih masukan, baca surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Coba kita baca surat Luqman. Surat Luqman. Udah dapat ayat 13. Nah, siapa yang mau baca? Tafadhal. Masya Allah. Mic-nya mana mic-nya? Wa idh qala Luqman li banihi Luqmanu. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Masya Allah. Ini bacaan Quran juga bisa menjadi ukuran agamanya baik apa tidak. Ini bujangan juga. Udah nikah? Belum? Oh, kan udah kelihatan kan? Nah, artinya kalau punya bapak yang bisa ngaji, insya Allah ngajarin anaknya ngaji. Ana ingat punya teman seorang jenderal, dia cerita, ana wajibkan di kantor itu sholat duhur berjamaah. Yang jadi imam siapa aja lah, tafadhol jadi imam, kata jenderalnya. Suatu hari kita adakan tes baca Quran. Ternyata yang jadi imam banyak yang nggak bisa baca Quran. Hanya saja karena komandannya nyuruh ya, wah dia jadi imam. Perlu dites bacaan. Soalnya sholat duhur ini bacaannya nggak keras kan, nggak ketahuan ini bisa baca Quran apa enggak. Maka penting. Maka kita lihat bagaimana Luqman memberikan pelajaran kepada anak. Apa pelajaran pertama buat anak kita? Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai ananda. Penting orang tua memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang indah, yang mendekatkan diri sama anak. Kadangkala anaknya nakal, jangan dipanggil yang nakal sini. Oh ini anak-anak ini nakal ini memang Ustaz. Akhirnya nakal beneran. Tapi panggil dengan panggilan yang indah. Fulan, masya Allah. Ini yang hidayat, sini yang hidayat. Dengan harapan dia dapat hidayah. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai ananda. Nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil hubungan dia sama anaknya. Engkau itu anakku, nak. Engkau itu bagian dari diriku. Apa nasihatnya? La tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apa.
Siapa di antara kita waktu kecil dipanggil sama bapaknya dikasih nasihat seperti itu? Jarang. Orang tua berpikir pendidikan anak TK, SD, merasa selesai sudah tugas anak. Belum selesai. Pendidikan pertama buat anak kita, jangan melakukan kesyirikan. Nabi alaihissalam waktu mendidik sepupunya Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Apa yang pertama? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Anak, wahai bocah, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini pendidikan awal buat anak kita. Tumbuhkan di diri dia kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Nah, kau perlu apa, minta sama Allah. Karena kesyirikan ini jamaah, dosa yang tidak terampuni. Jangan dipikir kalau orang Islam nggak mungkin berbuat syirik. Antum berpikir, anak sudah haji 7 kali, umroh 10 kali, nggak mungkin melakukan kesyirikan. Siapa yang menjamin? Orang yang hafal Quran nggak mungkin murtad. Siapa yang menjamin? Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu berbuat syirik. Ini Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi itu peringatan buat umatnya, jangan meremehkan kesyirikan. Kalau kamu berbuat syirik, semua amalanmu gugur. Engkau akan jadi orang yang merugi. Maka Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tadi, jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Apakah di negeri kita kesyirikan sudah hilang? Belum. Masih ada orang Islam yang mengagungkan lautan. Masih ada yang mencari jodoh di hutan. Ada jemaah. Kalau mencari jodoh berangkat ke, iya, di Banyuwangi ada hutan apa? Alas Purwo. Ada. Kemudian ada lagi Gunung Kawi. Itu orang-orang yang mau cari jodoh berangkat ke sana. Yang cari pekerjaan nggak dapat berangkat ke sana. Kemudian ada orang pula yang kalau punya utang, apa yang dia lakukan? Ini tugasnya OJK. Kalau punya utang, dia cari orang yang bisa menggandakan uang. Itu banyak jamaah. Anda pikir kisah terakhir adalah kisah Dimas Kanjeng. Selesai. Ternyata muncul lagi orang lain, Oh, masalahnya pendidikan dari awal nggak diajarin. Itu anak punya teman cerita kita, Ustaz, ritualnya untuk menggandakan uang. Padahal nggak mungkin jamaah. Tapi ada ritualnya mereka. Harus potong ayam hitam, harus pasang dupa, pasang ini, itu, macam-macam. Dan ada seorang yang awalnya sholat, gara-gara dia ikut ritual seperti itu, akhirnya tidak sholat. Jangan meremehkan kesyirikan. Ada ibu-ibu yang kepingin suaminya tetap cinta sama dia, berangkat ke dukun. Ada yang berangkat ke dukun, ibu? Dulu masih banyak dukun. Sekarang ini sudah berkurang. Karena dukun sudah tidak laku. Akhirnya namanya berubah sekarang. Apa nama dukun sekarang? Orang pintar, Masya Allah, orang pintar. Nggak ada dukun, Ustaz. Haram berangkat ke dukun, Ustaz. Syirik nanti, enggak. Gimana kok orang pintar, Ustaz? Dilihat lagi. Nama itu tidak merubah hakikat. Maka jangan melakukan kesyirikan. Orang tua kasih nasihat anaknya. Dan sekarang banyak tontonan di televisi. Anak pernah nonton sinetron ya,
Wallahu a'lam, mungkin 10 tahun yang lalu. Potongan aja. Jadi ada seorang anak yang soleh, kalau dia punya masalah, yang dipanggil itu bukan Allah, guruku. Itu datang gurunya, memberikan arahan. Anak perhatikan, oh, ini yang bikin film siapa ya? Kenapa kok bukan manggil Allah tapi manggil gurunya? Panggil aku 3 kali, aku datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua ajarkan kepadanya, nak, kalau kamu mau minta, mau mohon, minta sama Allah. Anaknya minta sepeda, ajarin, nak, kalau kepingin sepeda, abah ini cuma kerja, minta rizki sama Allah supaya abah dapat rizki, abah beliin sepeda. Allah yang kasih rizki, nak. Mulai awal ditanamkan. Kemudian baca yang lainnya, nasihat Luqman berbakti kepada orang tua. Kemudian lihat di sini nasihat, ya bunayya aqimis shalah. Setelah masalah tauhid, berbakti sama orang tua, yang ketiga dirikan sholat. Kalau menikah dengan seorang suami yang tidak sholat, ya sudah, itu dosanya ibunya. Akan ditanya sama anaknya, ibu kok pilihin bapak kayak gini sih, bu? Kalau bapaknya hitam, keluar anaknya hitam, anak gak akan protes sama ibunya. Dia mengatakan, ibu kok mau sama bapak kayak gini, sehingga aku jadi korban, kulitnya juga hitam. Nggak ada, insya Allah nggak akan seperti itu anak. Tapi anak yang soleh, ketika dia dapat bapak yang nggak sholat, dia tanya, ibu kenapa ibu mau sama ayah? Masya Allah, ini udah panggil bapak-bapaknya semua. Maka tadi, sholat penting. Ajarkan kepada anak sholat. Suruh anak sholat mulai umur 7 tahun. Disuruh. Sebelum 7 tahun diajak, bukan disuruh. Disuruh itu karena anak sudah mulai paham omongan. Dan kalau kita lihat sabda Nabi SAW, muru auladakum bisolah li sab'in, suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Itu mengingatkan kita, umur SD itu berapa tahun? 7 tahun itu. Dari dulu Nabi udah ngajarin 7 tahun tuh mulai anak itu disuruh, udah bisa disuruh. Sebelumnya diajak. TK itu main-main anak atau gimana. Tapi umur 7 tahun disuruh. Sebagian orang tua subhanallah, kepedulian dia sama sekolah anaknya lebih besar daripada kepada sholat anaknya. Waktu subuh anaknya nggak dibangunin. Waktu sekolah dibangunin anaknya, bahkan dikasih janji sama orang tuanya, ayo nak, nanti ibu beliin es krim apa, sholatnya tinggal, nggak masalah buat dia. Seharusnya ngomong, nak kamu nggak sekolah nggak apa-apa nak, yang penting sholat. Berani orang tua ngomong kayak gitu sama orang. Jarang yang berani. Dia lebih mementingkan anaknya sekolah SD. Belajar itu nggak harus di sekolahan. Nggak harus. Tahun lalu Ana membaca ada mahasiswa ITB, mahasiswa termuda ITB, umur 14 tahun, nggak pernah sekolah SD, homeschooling sama ibunya. Itu di ITB. Kenapa? Karena banyak pelajaran di sekolah ini bisa disebut pelajaran yang kurang efektif buat anak-anak, ngabisin waktu aja. Dan itu terbukti. Ujian nasional itu ujian apa aja? Apa aja yang diujikan? Matematika, bahasa Indonesia, kalau SD IPA. Selesai, yang lainnya nggak ada diujikan. Ini pertanda yang diperlukan anak itu untuk dapat ijazah 3 aja. Kenapa kita kasih pelajaran-pelajaran yang akhirnya membebani hidup dia? Coba kalau dia diajarin hafal Al-Quranul Karim, akan lebih baik buat akhirat dia. Diajarin hafal hadis Nabi SAW. Maka tolong jangan terlalu kepikiran dengan sekolah anaknya, ijazah anaknya. Anak harus belajar. Seorang muslim wajib belajar. Tapi tidak harus di sekolah SD ada homeschooling sekarang. Kemudian hal yang penting buat para jamaah, rizki itu tidak ikut ijazah. Ingat, rizki itu tidak ikut ijazah. Jangan dipikir antum S1 rizkinya lebih banyak dari yang lulusan SD.
Berapa banyak lulusan SD anak berjumpa, Masya Allah, ada konglomerat di Probolinggo. Dia cerita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Anak buahnya S2, dianya baca nulis nggak bisa. Bahkan dia cerita dulu saat anak itu mulai hidup dari jualan kayu bakar, cari kayu bakar, sampai sekarang jadi raja mebel Jati dia. Anak kalau transaksi sama orang, anak nggak bisa nulis. Anak minta pembelinya itu yang nulis, susah. Tapi anak tahu angkanya tahu. Jadi kalau dia tulis, setelah itu anak cek angkanya. Oh, ini kok kurang nolnya. Anak tahu itu. Iya, artinya urusan fulus ini harus tahu, jemaah. Makanya jangan terlalu terbebani dengan masalah anaknya itu harus dapat ijazah S1, ya Allah. Sekarang banyak S1 pengangguran. Kenapa? Karena dia waktu kuliah sudah nganggur dia itu. Hanya nambah waktu 4 tahun ngabisin duit orang tuanya untuk pengangguran lagi. Seharusnya SMA kerja udah. Maka kalau bicara didik anak, sudah jelaskan anaknya mau dibawa kemana. Di sini visi dan misi orang tua itu harus sama, anaknya mau dibawa kemana. Kesian anaknya, jadi korban orang tuanya nanti. Ketika visi dan misi orang tua nggak sama. Ada orang tua yang pikirannya dunia. Bahkan nih, kenapa banyak orang tua itu tidak mau atau tidak mengizinkan putranya menikah dulu. Putrinya menikah, kalau putrinya kerja, mau nikah, orang tuanya kurang suka, jangan dulu nikah. Anaknya yang laki udah bisa kerja, udah mau nikah, orang tua takut, jangan dulu. Kenapa? Karena bayangan orang tua, kalau dia menikah, dia nggak akan berbakti lagi sama orang tuanya, dia akan sibuk ngurusin bininya. Begitu pula ketika perempuan itu menikah, orang tua takut nanti engkau disuruh berhenti kerja sama suamimu, nggak bisa bantu lagi orang tua. Orientasinya udah nggak jelas, mau dibawa kemana anak-anaknya. Maka tolong orang tua dari awal sudah mulai menyamakan visi dan misi. Nanti dibuka di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Gimana Nabi SAW menyamakan visi dan misinya bersama istri-istrinya. Itu perlu disamakan. Baik. Kemudian setelah bicara aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah engkau beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Seorang muslim itu tidak baik untuk dirinya sendiri. Sholat ini untuk pribadi, Jo. Tapi muslim itu harus jadi lentera yang menerangi orang lain juga. Melihat temannya nggak sholat, ayo ajak sholat. Dari kecil anaknya diajak, nak, engkau kalau lihat kemungkaran di sekolahan, lihat temanmu nggak sholat, ajak sholat. Di masjid main-main, kasih tahu supaya nggak main-main di masjid. Kemudian wasbir ala ma asabak, dia jadi kesabaran sama orang tuanya. Nak, sabar menghadapi kehidupan ini. Tidak selalu ya langit itu cerah. Kadangkala ada awan, kadangkala ada puting beliung yang menjadikan kehidupan kita porak-poranda. Inna dzalika min azmil umur, dan masih banyak yang lainnya, jamaah. Intinya orang kalau mau memelihara ikan itu harus kuliah 4 tahun di perikanan. Masa bapak-bapak ibu-ibu mau melihara anak cukup 1 kajian selesai? Nggak cukup. Harus ada kajian rutin, terus belajar. Bapak-bapak cari, dalemin tentang Al-Quran yang Allah turunkan itu, supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Barakallahu fikum. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, karena katanya pertanyaannya udah banyak sekali. Untuk orang tua yang sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan dan berkeinginan untuk mengadopsi anak yatim piatu, bagaimana untuk menjaga agar hubungan anak kandung dengan anak adopsi bisa sama layaknya saudara kandung, dan bagaimana perlakuannya terhadap anak yang berlawanan jenis terkait masalah muhrim. Yang pertama perlu diketahui, di dalam agama Islam tidak ada adopsi anak. Tidak ada adopsi anak. Dulu sebelum turunnya surat Al-Ahzab, itu ada adopsi anak. Nabi SAW itu mengadopsi seorang yang namanya Zaid bin Harithah.
Ketika diadopsi jadi Zaid bin Muhammad. Nasabnya pun berubah. Jadi Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu di Madinah dibatalkan, nggak ada lagi adopsi. Yang ada anak asuh. Tetap anak itu anak orang tuanya. Kita tahu ini punya bapak dan ibu. Baik ibunya sudah meninggal atau belum meninggal, bapaknya masih hidup atau bapaknya sudah meninggal, tetap anak itu punya orang tua. Kamu bukan bapaknya, kamu bukan ibunya. Itu yang harus ada dalam benak kita. Karena berarti ada keutamaan memelihara anak orang, anak yatim. Ana wakafilul yatim kahatain. Kata Nabi SAW, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Kata Nabi SAW, dekatnya. Tapi tidak dengan, karena adopsi, nggak tahu adopsi di Indonesia sistemnya gimana. Juga nasabnya pindah. Gimana jemaah? Ini pertanyaan dari siapa? Ada yang bertanya ini apa? Kayaknya nggak ngaku. Nah, sistem adopsi anak gimana di Indonesia ini? Soalnya Anda lihat beberapa teman cerita itu di akte kelahirannya dirubah juga sudah. Nama bapak ibunya. Ini perbuatan dosa aja. Tetap anak itu bapaknya fulan, ibunya fulan, engkau mengasuh dia. Itu yang ada dalam Islam. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan dinasabkan kepada dirimu. Tetap dia punya bapak. Terus bagaimana sekarang hukumnya atau teknis supaya anak itu berada di rumah kita merasa nyaman, tidak dibedakan. Yang berat masalah mahram jemaah. Jadi kalau mau ngambil anak, mau ngasuh anak, usahakan dari sejak bayi. Supaya anak itu jadi mahram sama ibunya, kalau itu anak laki. Jadi mahram dengan saudara-saudara, dengan anak-anak orang tua ini, maka hendaklah disusui. Jadi saudara susu. Disusuin anak. Sehingga mahram sudah anak itu. Dia mahram sama saudaranya, mahram sama ibunya, ibu asuhnya, jadi mahram seperti itu. Dan apakah nanti wajib ngasih tahu kepada dia kalau dia bukan anaknya? Wajib ngasih tahu. Kenapa? Karena dia mungkin punya saudara, punya kakak, punya adik. Mungkin dia punya paman yang masih hidup. Mungkin dia punya kakek. Ada kewajiban-kewajiban agama yang harus dia lakukan sebagai seorang cucu kepada kakeknya. Tadi kalau sudah adopsi kadang-kadang lupa dengan keluarganya, dibikin anak itu lupa dengan bapak ibunya, dengan kerabatnya semua. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi melalui TV dan handphone sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, baik secara positif maupun negatif. Mohon saran untuk kami orang tua yang bekerja dan tidak mendampingi anak setiap saat. Bagaimana caranya mengurangi dampak negatif dari hal tersebut? Jangan dikasih HP anak. Jamaah, Bill Gates yang punya Microsoft Word, iya betul. Dia ngomong, saya nggak kasih anak saya HP sampai umur 14 tahun. Itu Bill Gates. Kenapa dia melakukan? Dia tahu rusak nih anak kalau dikasih HP. Kurang berinteraksi dengan temannya, sibuk dengan dirinya sendiri. Ada hal-hal yang seharusnya otak dia berkembang, gara-gara itu nggak berkembang. Fisiknya juga seperti itu. Ada seorang anak subhanallah yang diambil HP-nya sama ibunya, ibunya dia cekik. Kenapa? Karena dia merasa ini milikku. Karena orang tua ngasih HP. Kalau anaknya melihat sekali-kali, tapi HP-nya milik orang tua, nggak ada masalah. Sehingga anak tidak merasa memiliki. Tapi kalau seorang ibu, ayah belikan HP khusus buat anaknya, ya sudah, tunggu saatnya. Anak itu akan berotak kalau HP-nya diambil. Dan orang tua ini kenapa suka kasih HP sama anaknya?
Karena kalau dikasih HP Ustaz, anak nggak akan ganggu orang tua. Betul jamaah, kasih HP langsung di pojok dia. Ada orang tua yang kasih HP sama anaknya hari Sabtu juga. Enggak Ustaz, hanya hari Sabtu. Dari pagi udah dia mojok. Apa kata dia kasih HP? Jazakallah khair. Makasih banyak ibu. Ibu cantik banget ibu. Langsung dia pojok sudah. Main HP sudah. Sampai sore. Maka kalau bicara bagaimana, jadi ada hal yang harus dihindarin. Kalau Bill Gates anak nggak tahu di mana dia hidup. Dia mengatakan itu, anak baca sendiri itu jam. Dia tidak memberikan kepada anaknya sampai umur 14 tahun. Karena ada permainan-permainan yang harusnya anak itu melakukan itu. Game-game yang perlu dibikin di rumah. Mobil-mobilan, ya bapaknya ini yang seharusnya bermain sama anaknya. Sehingga tadi yang jadi masalah kan ibunya juga ikut kerja. Sehingga anak hidup dengan siapa? Sama HP. Sama babysitter. Babysitternya punya HP, anaknya punya HP. Jadi anaknya dikasih HP, baterainya habis, ngomong ya sama bibi. Ya, udah seharian. Pokok baterai habis dicas, main lagi. Dan tidak mengganggu jamaah. Dan anak rasakan. Kadangkala anak di rumah itu cari anak-anak. Anak ngomong sama istri anak. Anak-anak kemana? Kemana nih bang? Yuk kita lihat. Cari ternyata pakai HP ibunya di pojok dia sudah. Nonton bertiga. Nah, jamaah. Tapi karena bukan milik dia, kalau anak ngomong sama anak, mana HP-nya? Dikasih sama dia. Iya. Karena dia tidak memiliki. Jadi tetap harus ada solusi. Anak nanti diperkenalkan dengan teknologi. Nah, karena nggak bisa kita membuat mereka jadi nggak paham dengan teknologi, tapi ada waktunya. Ini kenapa lari-lari di sini? Karena di rumah bapaknya nggak pernah ngajak lari-lari. Nah, ini ada kesempatan ini di sini. Masya Allah. Jadi perlu adanya main anak-anak itu jamaah. Baik. Kalau kita lihat jamaah, kalau kita lihat ya yang seumur anak lah, yang umurnya 40, 42. Masih ingat dulu kita nggak pernah ada HP. Anak sampai kuliah pun belum punya HP. Apa yang kita lakukan? Malam hari, malam Ahad itu biasanya kita main petak umpet, main benteng-bentengan, main apa saja yang mengeluarkan energi. Sampai rumah tepar langsung. Jadi energi itu keluar. Sehingga badannya sehat, akalnya sehat, ruhnya sehat. Dulu kita itu nonton TV hanya dalam sepekan sekali. Nonton tuh di rumah orang yang kaya lah. Cari rumah orang kaya, TV-nya hitam putih. Satu kampung nonton. Dulu masih ngeliat mungkin ibu-ibu ada, ya inilah tontonan dulu itu. Ada film perbudakan. Ada yang ingat? Little Missy. Itu saja. Dan tidak. Artinya orang-orang akhirnya mau tidak mau dia harus cari permainan yang lainnya. Sedangkan sekarang subhanallah, game itu diiklankan di mana-mana jamaah. Diiklankan di mana-mana sampai kadangkala ya orang yang seharusnya tidak mengiklankan game dia iklankan. Na'udzubillah min dzalik. Negeri ini tidak akan maju dengan game tersebut. Yang ada bisa tutup ketika semua rakyatnya main game. Barakallahu fikum. Jadi tetap artinya kalau memang sudah waktunya dikasih HP, dikontrol HP-nya, mudah-mudahan bisa dengan cara seperti itu. Yang keempat, dalam tuntunan Islam manakah yang lebih baik dalam pengelolaan penghasilan suami? Apakah seluruh penghasilan suami dikelola istri atau suami menyerahkan sebagian penghasilannya setelah dikurangi dengan kebutuhannya? Jamaah, ini kalau bicara sama orang OJK, lebih baik yang mana biasanya? Lebih baik diserahkan istri apa dikelola sendiri?
Ibu-ibu lebih suka gajinya suami dikasihkan kepada istri semua, apa dikasih uang nafkah saja? Ya. Jadi perlu difahami hubungan suami istri ini tidak memutuskan hubungan itu orang sama kedua orang tuanya. Kewajiban seorang anak laki-laki yang punya harta adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya sebelum kepada istrinya. Sehingga jangan duit itu dikasihkan istri semuanya. Antum punya kewajiban, mungkin antum punya keponakan yang nggak mampu, mungkin antum punya adik yang nggak mampu, antum punya orang tua. Maka kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Antum punya gaji 10 juta, tapi kebutuhannya ana harus kasih orang tua ana, Ustaz, 2 juta tiap bulan. Ada keponakan ana, bapaknya meninggal dunia, ana harus kasih. Kemudian baru kasih istrinya sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Jadi nafkah itu sesuai kemampuan apa kebutuhan? Ibu-ibu, sesuai kemampuan apa kebutuhan? Jamaah, kalau sesuai dengan kebutuhan itu nggak fair. Suami gajinya 250 juta, kebutuhannya istri cuma 5 juta. Ibu mau dikasih 5 juta? Nggak mau. Makanya dalam Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah seorang memberikan nafkah kepada keluarganya itu sesuai dengan keluasan dia. Kalau dia banyak hartanya, kasih sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia miskin, ya sesuai dengan kemampuannya. Ini fair. Ketika istri nggak boleh nuntut sama suami. Suami ngomong, "Dek, aku gajiku cuma 1,5 juta." Ya sudah, gimana? Ya dicukup-cukupkan. Aku kasih kamu 1.500.000, aku kasih orang tua. Nggak perlu ngomong juga sebenarnya. Ketika dia punya orang tua yang butuh bantuan, dia kasih, istrinya kasih, ini duitnya, tolong engkau kelola dengan baik. Itu yang aku miliki. Tapi suami juga harus fair. Ketika gajinya naik, jangan tetap ngasih istri segitu gitu kan. Udah biasa 1 juta gaji padahal udah naik gitu kan. Nggak boleh. Maka seperti itu. Maka nasihat ana, jangan duit itu gaji diberikan kepada istri semuanya, karena engkau punya tanggungan. Dan biasanya wanita, ini mohon maaf buat ibu-ibu, biasanya wanita ini, subhanallah jamaah ya, dia itu punya rasa cemburu kalau suaminya berbagi sama orang tuanya, kalau suaminya berbagi sama saudara-saudaranya suami, itu ada rasa cemburu. Maka lebih baik ibu-ibu nggak tahu suaminya ngasih orang tua, supaya nggak hasut. Dia nanti ngomong ibu lagi, apa lagi, adiknya lagi, seperti itu. Lebih baik nggak tahu. Jadi bapak-bapak menjaga hati istri dengan cara tadi, tidak perlu dikasih tahu berapa penghasilan dia. Karena juga seorang suami ini mungkin dia punya istri 2. Jamaah, artinya dalam Islam dia punya 2 istri, 3 istri. Ketika duitnya itu diserikan kepada istri yang mana dia kasih duit? Padahal dia harus kasih nafkah kepada semua istrinya. Barakallahu fikum. Yang kelima, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang baik? Apa benar mendidik anak perempuan lebih baik tidak memberikan pilihan? Misalnya ingin baju A atau B, tapi kita yang memilihkan, karena fitrahnya wanita bukan pengambil keputusan. Enggak juga sih jamaah. Jadi kalau bicara milih, jadi jangan perempuan, laki-laki pun sama suka memilih. Hanya mungkin tidak terlalu beragam laki-laki, enggak lama milihnya orang laki itu. Ada seorang ustadz cerita dia mau berangkat walimah, dia mau belikan istrinya jam. Mampir ke toko jam, dia ngomong sama istrinya, istriku engkau tunggu di sini,
Aku masuk, aku ambilkan pilihan. Soalnya Ustaz, kalau anak ajak dia masuk 1 jam nggak milih jam dia. Ini akhirnya kita mau walimah ini. Akhirnya anak masuk, anak ambil 2 jam. 2 aja pilihan, kasih. Nih. Yang ini harga 5 juta, yang ini harga 1 juta. Padahal dia balik jam. Yang 1 juta itu harga